Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu melalui siraman rohani yang hanya 7 menit. Mudah-mudahan ada membawa berkah, membawa kemanfaat untuk kita semua. Sholawat juga salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah kerasulannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang kami banggakan, kami muliakan, bulan suci Ramadan kita telah bersama-sama merasakan betapa indahnya bulan Ramadan. Tentunya Ramadan ini harus kita maksimalkan untuk banyak memberikan kemanfaatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat, yang harapan kita mudah-mudahan kita semua akan menjadi umat yang mulia di dunia, mulia nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang selamat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan tentang 5 sifat yang harus kita hindari sebagai umat yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang apalagi sedang menjalankan siam, ya. Sifat 5 ini tentunya siapa saja sering banyak melakukan. Olehnya itu sifat 5 ini harus kita antisipasi sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah qiswatul qulub, kerasnya hati. Bahwa kerasnya hati ini sering orang itu merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling super, seolah-olah tiada yang terbaik, tiada yang benar kecuali dirinya sendiri. Ini yang kemudian kita sangat-sangat hati-hati, waspadai. Jangan kita masuk ke dalam kategori sombong. Karena kesombongan itulah yang sungguhnya akan sangat bahaya. Yang kalau kita itu tidak antisipasi, kita akan terjerumus dan akan mencelakakan kita. Bahkan menghinakan kita. Hina di dunia, lebih-lebih nanti hina di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Olehnya itulah, jangan diri kita menjadi orang-orang yang berkeras hati, ya. Karena keras hati itulah sesungguhnya pintu setan yang paling lunak, yang paling gampang untuk kita jadi orang yang hina. Tetapi jadilah kita orang yang berlunak hati, menerima kebenaran, menerima ilmu, menerima pendapat, menerima hal-hal yang maslahat. Jangan kita itu menutup diri. Kalau kita menutup diri, jadilah kita orang-orang yang keras hati. Ketika kita menjadi keras hati, justru itulah yang akan menghinakan kita. Kemudian yang kedua, yaitu istiqlal bi'uyubin nas. Yang kedua itu adalah sibuk dengan mencari aibnya orang. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dan saya banggakan, sibuk dengan mencari kesalahan manusia
ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Olehnya itu, jangan kita seperti pepatah semut di seberang lautan nampak, lantas gajah di pelupuk mata kita tidak melihat. Tapi justru harus yang kita jadikan pada diri kita, ya, bagaimana kita menjadi orang yang pandai mencari kebaikan-kebaikan pada diri orang lain. Sekecil apapun kebaikan orang lain, ya, jangan pernah kita abaikan. Sekecil apapun kebaikan orang lain, jangan pernah kita itu menutup mata kita. Ya. Kalau kita itu pandai melihat kebaikan orang lain, maka insya Allah kita itu akan menjadi orang yang mudah kita itu berintrospeksi diri. Tetapi ketika kita itu tidak pandai melihat kebaikan orang lain, bahkan kebaikan besar pun kadang-kadang kita lalaikan, kita abaikan, kita tidak melihat, maka jangan-jangan kita itu menjadi orang-orang yang sangat hina, ya. Maka pandai-pandailah kita melihat kemaslahatan orang lain, ya. Sehingga kekurangan diri kita itu akan tersadari. Kalau kita tuh hanya pinternya mencari kesalahan orang, kesalahan yang besar pada diri kita malah justru tidak terasa, tidak hiraukan. Naudzubillah min dzalik. Olehnya itu mari kita itu jadikan diri kita orang yang selalu sibuk mencari kebaikan orang lain. Ya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Yang berikutnya, yang ketiga adalah qillatul haya. Maka qillatul haya ini, ya, barangkali ini yang terakhir, ya, untuk sementara sekarang ini, untuk menghindari sifat-sifat yang jelek, ya, jadilah kita itu yang sedikit rasa malu, ya, yang banyak rasa malu. Qillatul haya itu sedikit rasa malu. Rasa malu itu akan membuang diri kita menjadi orang-orang yang tidak mau peduli, ya, perbuatan-perbuatan yang salah dan dosa. Olehnya itu, mari kita itu harus banyak malu kepada Allah. Kalau kita banyak malu kepada Allah, maka insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kita akan banyak melakukan hal-hal yang terpuji, yang sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam menatapi kehidupan. Akhirnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah meridai kita, Allah menuntun jalan kita yang terbaik nantinya, insya Allah. Bila taufiq hidayah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.